Betapa baik Tuhan, saudaraku. Haleluya. Dibuat begini, dibuat begitu, dibuat begini, supaya kita kuat, supaya kita makin mengenal siapa Tuhan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memelihara. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah. Baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur padamu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Yang mengasihi, Bapa yang memelihara aku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihi, Bapa yang memelihara aku selamanya. Dari atas kembali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Angkat dua-dua tangan. Bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihi, Bapa yang memelihara aku. Syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihi. Amin. Bapa yang memelihara aku selamanya. Dari atas sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecap. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia. Angkat dua-dua tangan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihi, Bapa yang memelihara. Syukur bagimu. Syukur bagimu Bapa. Segala hormat bagimu Yesus. Bapa yang memelihara aku. Bapa yang memelihara. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagi Yesus. Yesus yang memelihara aku. Yesus yang memelihara aku. Selamanya. Haleluya. Jadi harus bisa kita lihat kebaikan Tuhan. Amin. Harus bisa kita lihat kesetiaan Tuhan, supaya kita juga setia. Kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, iman kita mulai longgar. Haleluya. Dari terbit matahari, satu lagi pujian.
Haleluya. Dari terbit matahari sampai terbenam, nama Tuhan selalu kita puji. Amin. Berdiri, berdiri. Haleluya. Dari terbit matahari, ya. Nama Yesus dipuji-puji. Nama Yesus dielu-elukan. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Sekali lagi, dari terbit. Dari terbit matahari sampai pada biar nama Yesus, biarlah nama Yesus dipuji. Dari terbit matahari, yes, sampai pada masuknya, biarlah nama Yesus dipuji. Angkat tangan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Puji, puji, puji. Yesus, Yesus, puji Yesus. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yesus dari atas sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada biar nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, yes, biarlah nama Tuhan. Puji, puji. Angkat tangan dua-dua. Yesus, puji nama Yesus. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yesus. Sekali lagi, puji, puji, amin. Puji nama Yesus. Puji nama Yesus. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yesus dipuji. Biarlah nama Yesus dipuji. Biarlah nama Yesus dipuji. Haleluya, amin. Saya bersaksi dulu sebentar saudaraku ya. Saya di rumah mulai dari bangun, haleluya, memang jujur tidak banyak waktuku berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Tetapi di sela-sela pekerjaanku 3 jam pagi-pagi, 2 jam lah, 2 jam memuji-muji Tuhan.
sambil bekerja, saya hidupkan lagu rohani. Haleluya. Daripada pikiran kita, saudaraku, ngelantur kemana-mana. Haleluya. Saya hidupkan lagu rohani, saya beres-beres, saya kerja, memuji-muji Tuhan 2 jam. Itu masih pagi, sorenya lagi. Haleluya. Sorenya lagi, saya hidupkan lagu rohani, memuji-muji Tuhan kembali. Haleluya. Seperti pujian kita, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dengar baik-baik, saudaraku. Jika kita tidak mau memuji-muji Tuhan, orang yang sudah dipanggil, Tuhan akan panggil yang lain. Bagaimanapun nama Tuhan harus dipuji. Amin. Ya. Haleluya. Kalau kita tidak menyadari ini, saudaraku, kita yang sudah dipanggil kepada terangnya yang ajaib, tidak mau memuji-muji Tuhan, kudanya si Bileam, kuda, haleluya, bisa memuji-muji Tuhan. Haleluya. Tetapi berbahagialah kita manusia yang dipanggil, haleluya, dapat kita memuji-muji Tuhan dari hati. Amin. Dari hati, saudaraku. Karena kita tahu betapa baiknya Tuhan kepada kita. Hanya membalas. Bagaimana cara kita membalas? Tuhan tidak lihat harta. Tidak. Tidak. Miliknya lah seluruh bumi alam semesta. Yang Tuhan lihat hati manusia yang memberikan persembahan yang tulus kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Haleluya. Bahkan di saat kita bersedih pun, saudaraku, di saat kita bersedih, tetapi kita masih bisa menyembah Tuhan, itu persembahan yang paling harum. Haleluya. Kenapa? Jasmani kita dalam keadaan terpuruk pun, tetapi hati kita angkat memuji Tuhan. Itu menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Satu lagi pujian bagi Tuhan. Apa itu? Apa itu? Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kembali kita berdiri dalam nama Yesus. Yes. Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama iblis dikalahkan. Oh, oh, oh. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama ada kesembuhan. Amin. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama sakit dikalahkan. Oh, oh, oh. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama ada kesembuhan, ada sekali lagi dalam nama itu, dalam nama Yesus, dalam nama ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh, oh, oh. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit dikalahkan. Oh, oh, oh. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Haleluya. Segala makhluk, amin. Tahu saudaraku, segala makhluk yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang paling besar, yang paling kecil, semuanya
Haleluya. Tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang dari surga. Haleluya. Sebentar kita mau dengar firman, silakan duduk saudaraku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Benar Bapa. Namamu yang membuat kami berkemenangan. Hanya satu nama yang kami miliki, yang tidak bisa ditukarkan dengan apapun, yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Haleluya. Yesus, kau juru selamatku. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Engkau terang bagi kami Bapa. Haleluya. Engkau pintu, Engkau yang membuka pintu untuk setiap kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Firman yang telah menjadi manusia. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman jadi manusia. Di antara kita.
yang menyembuhkan kami, menyenangkan hatimu Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Bapa. Firman-Mu Tuhan, rapi hamba-Mu, rapi yang mendengar. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kita yang siap menyebut firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah hari Minggu, ya. Kita kembali bertemu di ibadah kita, ibadah hari Minggu. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita kembali belajar firman, ya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang kita belajar firman yang kita ambil dari Matius pasal yang kita ambil dari Matius pasal 18. Matius pasal 18, yuk kita belajar dari sana yuk. Matius pasal 18. Matius pasal 18. Bentar ya. Pasal 18 atau pasal 8? Bentar. Pasal 8 ya, bukan pasal 18, Matius pasal 8. Iya, Matius pasal 8 ya. Matius pasal 8 ayat perikopnya angin ribut yang diredakan. Matius pasal 8 ayat 23. Angin ribut diredakan, ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Matius pasal 8 ayat 23. Yuk sama-sama kita baca yuk. Yuk, Matius pasal 8 ayat 23, yuk sama-sama kita baca. Lalu Yesus naik ke dalam Perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Iya. Jadi firman Tuhan kita singkat aja ya, hanya tentang angin ribut diredakan ya, tentang angin ribut diredakan. Ya. Yuk kita pelajari firman Tuhan ini yuk. Sama-sama kita pelajari yuk. Angin ribut diredakan ini, coba lihat Alkitabnya. Juga diceritakan di Markus ya. Di Markus pasal 4. Coba lihat judulnya itu, kan ada judulnya angin ribut diredakan ya kan. Di bawahnya ada dalam kurung itu. Juga diceritakan di Markus 4 ayat 35, baru di Lukas 8 ayat 22. Ya, artinya apa? Artinya ketiga penulis Injil juga menceritakan hal yang sama. Melihat kejadian yang sama. Iya, melihat kejadian yang sama dan menceritakan hal yang sama ya. Kita pelajari ayat ini dari ayat 23 ya. Nanti kita lihat bagaimana cerita si Markus, bagaimana cerita si Lukas ya. Hampir mirip. Cuma nanti kita lihat ada kata-kata yang berbeda. Nah, tapi maknanya sama ya. Kita lihat di sini di ayat 23 dulu kita pelajari ya. Dikatakan di sana apa? Lalu Yesus naik ke dalam perahu ya.
dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya. Kita perhatikan ayat ini. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Berarti ikut naik perahu. Ya, berarti ikut naik perahu. Jadi, perumpamaan ini apa? Bukan perumpamaan. Ini kejadian ini memiliki makna. Maknanya bagi kita, makanya dicatatkan. Ya, ada makna rohani. Ada makna rohani di dalam kejadian ini, makanya dicatat di Injil untuk kita pelajari bagi orang-orang percaya zaman sekarang ini ya. Apa maknanya? Maknanya begini maknanya. Di sini ada dua orang lah saya katakan ya. Pertama ada Yesus, kedua ada murid-muridnya, ya. Di sini Yesus sebagai pemimpin atau sebagai Tuhan dan ada murid-muridnya sebagai pengikut, ya. Kalau zaman sekarang pun demikian. Ya, zaman sekarang pun demikian. Makanya saya katakan ini ada makna rohaninya untuk zaman sekarang. Jadi yang mau kita pelajari adalah makna rohani dari cerita ini di zaman sekarang. Itu yang mau kita pelajari. Apa makna rohani dari ayat ini, dari cerita ini di zaman sekarang? Itu yang mau kita pelajari. Ya. Pertama yang perlu kita pelajari di sini ada Yesus dan ada pengikutnya. Itu dulu. Sekarang pun demikian. Ada Yesus, ada pengikutnya. Nah, pengikutnya itu kita lah ya. Kita orang-orang Kristen, kita orang-orang yang percaya. Ya, kita pengikutnya. Di sini dikatakan apa? Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Kenapa dikatakan Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikutinya? Perahu di sini adalah kita gambarkan atau simbol atau suatu apalah kita simbolkan adalah perahu keselamatan. Iya. Sampai sini paham ya? Amin. Perahu apa? Keselamatan. Perahu keselamatan. Berapa kayak gitu? Jadi Yesus dan murid-muridnya sudah dalam perahu. Kita pun kalau kita percaya Yesus, ikut Yesus ya, naik ke dalam perahu. Perahu apa namanya? Keselamatan. Perahu keselamatan. Berarti kita sudah selamat, ya. Coba kita lihat di Markus 4 ayat 35. Ini kita tandai dulu ya. Kita tandai dulu ini, kita lihat lagi Markus 4 ayat 35. Kita tandai dulu karena nanti Markus 4 mencatatnya agak sedikit lebih apa? Dengan kata-kata yang berbeda tapi lebih menarik ya. Markus 4 ayat 35. Coba kita lihat tanda yang tadi. Bagaimana Markus 4 menceritakannya? Coba kita lihat Markus 4 ayat 35. Markus juga menceritakan hal yang sama, cuma dengan kata-kata yang mungkin lebih menarik. Markus 4 ayat 35. Ayo kita baca. Sudah dapat? Perhatikan ya, saya baca aja ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, ya sudah petang, sudah sore. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, ke seberang itu artinya kemana? Kalau arti makna rohani, ke seberang itu kita mau menuju ke sorga. Ke seberang kita. Ya, kita dari bumi mau ke sorga. Mau ke sorga. Berarti kita mau ke seberang. Ya, itu kita mencoba mengartikan makna rohani dari ayat ini, ya. Ke seberang. Ayat 36, apa dikatakan ayat 36? Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertainya. Oke. Di sini dikatakan apa? Ayat 36. Ada hal yang penting ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak. Di sini ada kelompok lain. Kalau di sana tadi ada dua, Yesus dan murid-muridnya. Tapi di ayat ini ada kelompok lain. Itu orang banyak. Jadi di dunia ini ada 3 kelompok. Ada Yesus, ada pengikutnya, dan ada orang banyak. Pertanyaannya sekarang, orang banyak ikut enggak masuk perahu? Tidak. Orang banyak ikut enggak menyeberang? Tidak. Hanya menonton. Tinggal mereka. Jadi disinilah pentingnya untuk menjadi pengikut Yesus. Pengikut Yesuslah yang bisa masuk ke dalam perahu keselamatan. Kalau orang banyak tidak. Kalau kita mau jadi pengikut Yesus, kita masuk ke dalam perahu keselamatan bersama Yesus.
Orang banyak enggak, tinggal mereka. Ya. Di ayat di Markus pasal 4 ini, tadi di Matius pasal 8 tadi enggak diceritakan ada orang banyak. Tapi di Markus pasal 4 diceritakan ada orang banyak. Coba kita lihat lagi Lukas. Lukas mencatatnya bagaimana? Lukas 8. Ya, Lukas 8. Kalau Lukas mencatatnya bagaimana? Lukas pasal 8. Matius tadi pasal 8 juga, Lukas juga pasal 8 ya. Lukas pasal 8 di ayat 22. Lukas pasal 8 ayat 22. Ayo kita baca. Di sini menarik juga penjelasan Lukas di sini mengenai angin ribut redakan. Lukas pasal 8 ayat 22. Coba perhatikan, saya baca ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu, ya, naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Itulah perahu keselamatan tadi. Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Marilah kita menuju surga. Jadi di sini siapa yang mengajak? Yesus. Jadi Yesus sebenarnya yang mengajak bertolak ke seberang. Yesus, makanya saya katakan tadi, hanya Yesuslah jalan ke surga. Karena hanya Yesus yang mengajak ke seberang. Ya, hanya Yesus. Kan dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu mereka bertolak. Lalu bertolaklah mereka. Kan ini. Ya. Dari penjelasan Matius, penjelasan Markus, penjelasan Lukas kita dapat ada poin-poin berbeda. Ya. Dari poin Markus tadi ternyata ada orang banyak ditinggalkan. Dari poin Lukas ternyata yang mengajak itu adalah Yesus sendiri. Tadi Matius nggak diceritakan. Matius hanya menceritakan mereka mau pergi menyeberang, masuk ke dalam perahu. Tetapi di Lukas dicatat yang mengajak menyeberang itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan berkata apa? Di Matius pasal 11 apa dikatakan? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini maksudnya, marilah kita bertolak ke seberang. Kata marilah. Kenapa? Kalau kita lihat Yesus dalam mungkin ada satu gambar-gambar, dia membuat tangannya terbuka dua. Ya, itu dia mengajak, meminta, ayo marilah. Marilah datang. Ya, marilah ikut. Marilah kita ke seberang. Ya, mau ke surga bersama Yesus. Ya, dari sini dapat kita pahami ya, dari ayat 1 tadi. Ya, marilah. Jadi kita yang sudah menjadi pengikut Yesus, yang sudah menjadi murid Yesus, yang sudah menjadi Kristen, yang sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, berarti kita sudah di dalam apa? Iya, sudah dalam perahu keselamatan. Kita sudah di dalam perahu keselamatan. Bersyukur kita sudah dalam perahu keselamatan. Nah, sekarang coba kita kembali lagi ke Matius tadi. Ya, ke Matius pasal 8 tadi. Ayat berapa tadi? Ayat 23. Iya, Matius 8 ayat 23 tadi ya. Oh ini dia, ya. Ya. Ayat 24 kita baca nanti kita lihat lagi nanti penjelasan Markus dan Lukas ya. Ayat 24 saya baca aja, perhatikan baik. Sekonyong-konyong, artinya sekonyong-konyong itu tiba-tiba ya. Tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Nah, di ayat 2 ini ada dua cerita. Di ayat 2 ada dua cerita. Pertama, ada angin, ya. Ada Yesus tidur. Ya. Sampai sini paham? Ada angin dan ada Yesus tidur. Tiba-tiba. Coba kita lihat di Markus. Nah, di Markus, tandai Markus tadi. Markus tadi di Markus pasal 4. Markus pasal 4 tadi ceritanya bagaimana? Ya, Markus pasal 4 tadi ceritanya bagaimana? Ini peristiwa yang sama, ya. Cuman agak diceritakan orang yang berbeda, ya. Markus pasal 4 tadi ayat 37. Markus pasal 4 ayat 37. Coba kita lihat di sana apa dikatakan? Lalu mengamuklah topan. Tadi katanya sekedar angin. Tapi di sini di Markus pasal 4 topan. Nah, kan lebih detail lagi cerita si Markus. Tadi kalau si Matius katakan hanya topan aja. Hanya angin aja, berarti tidak begitu mengerikan, ya.
Tetapi di sini topan, berarti anginnya sangat mengerikan, sangat keras. Jadi makanya kita harus baca kitab itu, jangan satu baca semua biar kita lebih ngerti ya. Karena menceritakan hal yang sama ya. Ada topan, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat. Bayangkan, yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sampai masuk, tadi gak diceritakan di Matius ini kan. Tetapi di Markus dicatat, ombak itu sampai masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kan? Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maksudnya di belakang kapal. Ya kan? Sampai sini ada paham ceritanya ya? Ya. Ada topan. Kalau Lukas mencatatnya tidak begitu apa kurasa. Coba kita lihat di Lukas. Di Lukas pasal 8 tadi ayat 22. Lukas pasal 8 ayat 22. Kalau Markus mencatatnya lebih detail tadi, ya. Lukas pasal 8 ayat 22 dikatakan tadi apa? Bagaimana kalau Lukas mencatatnya? Pasal 8 ayat 22. Coba saya baca lagi ya. Di ayat 23. Lukas pasal 8 ayat 23 di sana dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tidur. Sama ya dengan Matius tadi. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Oh, di sini sudah jelas dalam bahaya. Tadi di Markus nggak dikatakan ada bahaya. Berarti di sini ada bahaya maut yang mengancam ya. Lukas mencatat ada bahaya. Tadi Markus mencatat ada taupan yang dahsyat, ombak besar dan angin masuk ke dalam air, masuk ke dalam perahu. Dari ketiga kesimpulan ini, dari ketiga cerita ini tadi dari Matius, Markus, Lukas, apa kesimpulan kita ambil dari makna rohaninya? Makna rohaninya begini. Walaupun kita sudah selamat, walaupun kita dalam perahu keselamatan, bukan berarti kita tenang-tenang. Bukan berarti enak-enak. Banyak orang salah paham. Berkata kalau ikut Yesus enak. Ya, jangan. Firman Tuhan gak ada mencatat itu. Walaupun kita dalam perahu keselamatan, tidak ada yang namanya enak-enak, tidak ada yang namanya mulus sampai ke sorga, nggak ada. Ya jangan salah. Datang kepada Tuhan itu nggak ada yang namanya ceritanya mulus sampai ke sorga, diberkati sampai ke sorga, itu nggak ada. Hanya ini mencatat, walaupun kita dalam perahu keselamatan, bahkan Yesus dalam perahu yang sama dengan kita itu, tetap juga datang badai, tetap juga datang topan. Bahkan dikatakan tadi Lukas, membahayakan. Ya, jadi jangan salah paham. Walaupun kita Kristen yang sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, bukan berarti kita aman, bukan berarti kita lepas dari masalah. Enggak, tetap ada masalah, tetap ada perjuangan, tetap ada ketakutan, tetap ada. Sampai dikatakan tadi air itu masuk ke dalam perahu, berarti perahu itu sudah mulai tenggelam, sudah mulai oleng. Artinya apa? Masalah-masalah itu bisa membuat keselamatan kita goyang. Masalah-masalah itu bisa membuat kita ragu untuk ikut Tuhan. Masalah-masalah itu membuat kita seperti mau mati. Perasaan kita yang mau mati, kan takut bahaya begitu. Ya. Jadi jangan salah, jangan mau ditipu oleh pengkhotbah yang nggak benar. Dikatakan, oh kalau ikut Yesus, oh tenang, kita diberkati. Ikut Yesus kita pasti nanti enak-enak. Enggak. Ya? Tidak. Selama kita masih hidup di dunia ini, yang namanya masalah itu tetap ada. Ya? Selama kita hidup di dunia, masalah tetap ada. Contoh begini, kalau orang dunia bannya pernah bocor, anak Tuhan ya bannya bocor juga enggak? Mau juga bocor bannya. Kalau orang dunia mungkin naik sepeda motor pernah jatuh, anak Tuhan bisa juga jatuh nggak naik sepeda motor? Bisa juga. Ya. Kalau anak Tuhan orang dunia pernah hilang dompetnya, anak Tuhan bisa nggak hilang dompetnya? Bisa juga. Bisa juga. Kalau orang dunia pernah dicopet atau dirampok, anak Tuhan bisa nggak dicopet atau dirampok? Bisa juga. Bisa juga. Ya,
Bahkan hal-hal yang paling ekstrim. Ya, orang dunia pernah dibunuh, anak Tuhan juga ada yang dibunuh. Jadi jangan katakan kalau ikut Tuhan udah pasti enak. Jangan. Ada badai, ada topan, ada angin yang bisa masuk ke dalam perahu kita, ya, yang bisa menggoncang keselamatan kita. Tetapi nanti kita baca bagaimana kita bisa menang, ya. Tetap ada masalah. Jadi kita ikut Tuhan itu, ya, jangan anggap enak, enggak enak, ya. Tetap kita hadapi masalah. Bedanya kita sudah bersama Yesus. Orang dunia nggak tahu dia bersama siapa. Jadi katakan tadi Yesus dalam perahu, itu aja bedanya. Kita ada Yesus yang bisa kita bangunkan nanti dalam perahu itu. Kalau orang dunia tidak ada. Kalau kapalnya ditimpa angin, timpa gelombang, pasti tenggelam. Itu bedanya. Tapi kita yang punya Tuhan Yesus, ada juru selamat. Makanya dikatakan dia juru selamat. Amin. Ada penyelamat. Yes. Ya. Ada juru selamat. Kita punya juru selamat. Kalau orang dunia nggak ada juru selamatnya. Mereka bisa mengandalkan sihir, bisa mengandalkan dukun, bisa mengandalkan setan-setan dan jin-jin, ya, bisa. Tapi mereka binasa. Kita mengandalkan Tuhan Yesus dan kita pasti selamat. Oke? Di sini kita mengerti tadi bahwa apa makna rohaninya? Bahwa angin, taufan, ombak, bahkan itu bisa membahayakan hidup kita. Itu berarti masalah, pergumulan, perjuangan, ya. Pertanyaannya sekarang, dari mana datangnya masalah ini? Dari mana datangnya masalah ini? Alkitab tadi mencatat sekonyong. Artinya apa? Tiba-tiba, nggak tahu kita dari mana datangnya. Tiba-tiba kita bertanya-tanya, kok bisa ada masalah ini, kok bisa tiba-tiba? Nggak tahu kita memang. Tapi bukan masalah datangnya yang dipersoalkan di sini. Masalah bagaimana kita melewatinya. Amin. Iya, bagaimana kita menghadapinya. Nggak masalah mau dari mana datangnya. Nggak masalah mau dari mana datangnya masalah itu. Contoh, masalah dulu ya, tahun 98 dulu, krisis moneter. Ada masalah tiba-tiba datang. Ya, kita nggak tahu dari mana tiba-tiba datang, kok bisa tiba-tiba ada krisis moneter tahun 98 dulu. Bahkan kata para ahli sekarang nanti bentar lagi pun ada nanti katanya krisis lagi. Kita nggak tahu. Ya katanya mau ada lagi wabah lagi, mau ada lagi ekonomi lagi yang bakal apa katanya, bakal suram. Kita nggak tahu. Sekonyong-konyong datang angin, tiba-tiba datang masalah. Kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma satu. Apa kita tahu? Yesus bersama kita. Haleluya, haleluya. Yesus ada bersama kita. Itu yang perlu kita tahu. Ya, itu yang perlu kita tahu. Ini yang banyak anak Tuhan nggak mengerti. Makanya nanti kalau kita baca Tuhan mencela ketidakpercayaan mereka. Ya, ini yang perlu kita tahu. Yesus bersama kita. Ya, itu yang perlu kita imani. Yesus bersama kita. Kalau orang dunia, ya kita nggak tahu. Tapi puji Tuhan kita pengikut Yesus. Yesus bersama kita. Ya. Ya, dari ayat yang tadi kita mengerti bahwa ada masalah dalam hidup ini ya, ada masalah, ada pergumulan. Kita nggak tahu, bisa dari suami, bisa dari istri, bisa dari anak, bisa dari tetangga, bisa dari pemerintahan, ya, bisa dari mana saja datang masalah. Bisa, ya, bisa dari mana saja. Bahkan dari diri sendiri pun bisa. Contohnya bagaimana dari diri sendiri? Kita nggak jaga kesehatan, datang penyakit. Ya, itu masalah yang dibuat diri sendiri. Ada orang dari dulu sudah merokok, tiba-tiba kena kanker katanya. Ya, itu masalah dibuat sendiri. Nggak dijaga kesehatannya. Iya, ada orang suka makan mecin atau apalah yang nggak apa, pengawet apa. Tiba-tiba katanya kena kanker payudara atau apa. Ya itu masalah apa? Masalah dibuat sendiri. Kenapa? Dia nggak mau makan sayur. Ya, nggak mau makan makanan yang bergizi, hanya makanan-makanan pengawet. Iya, ya, itu masalah yang dibuat sendiri. Kita nggak tahu. Ya, tiba-tiba diperiksa ke dokter, udah ada kanker payudara. Tiba-tiba diperiksa ke dokter,
udah ada kelenjar, nggak tahu tiba-tiba datang, tiba-tiba kanker usus. Ya nggak tahu, itu masalah yang dibuat sendiri. Masalah yang dibuat sendiri, dimakannya yang sembarangan. Ya kita nggak tahu, katanya Alkitab tadi mencatat sekonyong-konyong, tiba-tiba datang yang membahayakan. Bahkan sampai tergoncang imannya. Kok kayak gini Tuhan? Aku begininya Tuhan, begini, tapi kok kayak gini? Padahal dia sendiri yang membuat sakitnya. Ya, ada orang kayak gitu. Ya, kita nggak tahu. Tapi ada jalan keluar kalau ikut Yesus. Kalau bersama Yesus ada jalan keluar. Ayo kita kembali ke Matius tadi. Matius pasal 8 tadi kita kembali, kita lihat lagi apa ayat selanjutnya. Matius pasal 8 tadi di ayat 26 sekarang ya, 25 ya. 25 ya. Pasal 8 ayat 25. Ayo. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tolonglah Tuhan, kita binasa. Artinya tadi ada bahaya, air masuk. Kalau enggak kau tolong kami, pastilah kita mati semua, tenggelam. Kan begitu. Tolonglah kami Tuhan. Tolong. Murid-muridnya minta tolong. Karena apa? Karena mereka takut mati. Kita takut mati enggak? Takut ya. Mana ada orang yang nggak takut mati ya? Kita takut mati juga. Ya. Kalau udah ada bahaya pasti kita takut mati. Macam kayak COVID kemarin, COVID. Semua orang pada ketakutan, takut mati semua orang. Ya. Mungkin ada juga yang nggak berani apa? Yang nggak takut mati, nggak pakai masker dia. Yang takut mati pasti pakai masker ya kan? COVID kemarin. Ya, takut ya. Takut mati. Mereka apa katanya, mengapain mereka? Membangunkan dia. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Artinya apa? Apa arti makna rohaninya? Orang datang kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan kalau dalam bahaya aja. Kalau ada perlunya aja dia datang sama Tuhan. Ya, banyak orang gitu. Kalau adalah perlunya, kalau adalah yang membahayakan, baru datang kepada Tuhan minta tolong. Baru diingat Tuhan. Ya. Tapi Tuhan nggak marah. Tuhan nggak marah, ini baiknya Tuhan ini. Walaupun begitu, Tuhan baik. Tuhan nggak marah. Walaupun hanya waktu dalam bahaya aja datang minta tolong sama Tuhan, Tuhan juga senang. Daripada nggak diingat aku, kata Tuhan. Ya, ternyata masih diingat aku. Banyak orang begitu. Ya. Sudah dalam bahaya baru panggil Tuhan. Ya, tapi Tuhan pun senang, Tuhan tetap dengar. Coba kita lihat di Markus, bagaimana penjelasan Markus mengenai ini. Di Markus pasal berapa tadi? Markus pasal 4 ya. Markus pasal 4. Markus bagaimana mencatatnya? Markus pasal 4. Kita tandai aja ya. Markus pasal 4, bagaimana dia mencatatnya? Di ayat 37, di ayat berapa ini? 38. Iya, 38. Nah, Markus pasal 4 ayat 38. Dikatakan demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Wah, enak Tuhan ya, ditilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di sini ada yang unik. Ya, ada yang unik catatan si Markus di sini. Ya, apa yang unik catatan Markus? Di sini dikatakan guru tidak peduli katanya. Berarti apa? Berarti murid-muridnya hampir putus asa. Apa yang maksud Tuhan ini? Udah mau mati kami katanya. Ya, hampir putus asa. Artinya apa? Mereka sudah mau tenggelam, tapi Tuhan masih tidur. Guru nggak peduli kalau kami udah mau tenggelam. Pernah kita gitu kan, ngomong sama Tuhan, Tuhan nggak peduli kalau Tuhan kayak gini ekonomiku, nggak peduli kalau Tuhan kayak gini suamiku, kayak gini anak-anakku, nggak peduli kalau Tuhan. Sering kita ngomong gitu kan. Ternyata murid-muridnya pun ngomong begitu. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Pertanyaannya, apa memang benar Tuhan nggak peduli? Tidak.
Hah? Peduli nggak Tuhan? Peduli. Sebenarnya Yesus ini pura-pura tidurnya ini. Ya kan? Sebenarnya Yesus ini pura-pura tidur ini sebenarnya. Iya, menguji dia. Iya. Ya. Kita sering ngomong begitu, Tuhan. Jatuh dompetku tadi Tuhan, nggak peduli lagi kau Tuhan. Ya. Macam hal-hal yang mungkin kita alami yang buruk. Yang kita alami yang buruk lah, mungkin kita jatuh sakit atau kehilangan sesuatu atau kecelakaan. Iya. Kita mau bilang gitu sama Tuhan, Tuhan nggak peduli lagi kau sama aku. Tuhan udah aku rajin aku berdoa Tuhan, nggak peduli kau Tuhan, kan gitu. Sampai murid-muridnya berkata begitu. Ini catatan si Markus. Ya. Markus mencatat ternyata lebih detail. Coba kita buka Lukas. Lukas pasal 8 lagi. Lukas bagaimana mencatatnya? Lukas mencatatnya bagaimana? Lukas pasal 8 tadi. Lukas mencatatnya bagaimana? Di ayat 24. Lukas pasal 4 ayat 24. Saya baca, perhatikan. Maka datanglah murid-murid yang membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Kita binasa. Tuhan, matilah kita Tuhan. Kan gitu. Kira-kira gitu kan? Artinya udah kehabisan kata-kata dia. Murid-muridnya sudah kehabisan kata-kata. Tuhan, kita binasa. Tuhan, kita mati, katanya. Ya, kita mati. Berarti nggak ada. Kalau menurut aku kepercayaan dia ini nggak ada. Masa dia beranggapan bersama-sama mati dengan Tuhan? Mau ikut Tuhan mati nggak mungkin. Ya, yang Tuhan bisa membangkitkan orang mati, masa ikut mati? Ya, Yesus baru membangkitkan orang mati, si Lazarus bangkit. Tapi masa dia sendiri mati? Nggak mungkin. Tuhan, kita binasa, kita mati Tuhan. Kita mati, katanya. Artinya apa? Artinya begini, ya. Seringkali kita, ya, ketika menghadapi masalah, ya, kita merasa Tuhan itu tidak dekat sama kita, ya. Kalau kita dalam masalah, kita merasa Tuhan itu nggak ada dekat dengan kita. Padahal Tuhan itu dekat. Satu kapal, di perahu yang sama, dia hanya di belakang aja sedikit. Jadi ingat ya, kalau kita dalam masalah seberat apapun, bahkan masalah yang mau sampai dikatakan kita binasa, masalah yang mengancam nyawa, mau mati pun kita, Tuhan itu nggak jauh. Ya, Tuhan itu nggak jauh, dekatnya. Bisa kita bilang Tuhan dekat. Dekat Tuhan itu hanya dekat satu perahunya. Dan saya rasa perahu itu nggak besar, dekat. Bisa dipanggil Tuhan, kita binasa, Tuhan nggak peduli kau. Dekat. Jadi jangan merasa Tuhan itu jauh. Jangan merasa Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat, nggak jauh. Ada suatu lagu dikatakan, Tuhan hanya sejauh doa. Ada lagunya itu. Tuhan hanya sejauh doa. Ya. Iya. Tinggal katakan Tuhan tolong. Kita binasa, Tuhan tidak peduli kok, Tuhan. Ya. Jadi kalau dalam masalah apapun panggil Tuhan, ya. Panggil Tuhan. Jangan panggil dukun. Nah, ada orang panggil dukun. Ya. Masih ada orang Kristen panggil dukun? Ya, itu bahaya. Masih ada orang Kristen manggil dukun. Jangan manggil dukun, panggil Tuhan. Ya, panggil Tuhan. Kalau memang masih bisa masalahnya ditangani orang yang ahli, panggil ahlinya. Contohnya kalau dokter ke dokter. Begitu maksudnya. Ya. Kita kembali ke Matius tadi. Matius pasal 8 tadi. Ya. Jadi ingat, kalau kita dalam masalah apapun, seberat apapun masalah kita, Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat.
Hanya perlu kita panggil. Katakan keluh kesahmu. Katakan keluh kesahmu. Yeremia 33 ya, Yeremia berapa? 17 tuh, ayat 33 ya. Berserulah kepadaku. Berserulah kepadaku ya, dikatakan di sana. Kita lihat lagi Matius 8 ayat 26. Dari ayat 25 tadi belum apa ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Sama kayak Lukas tadi, kita mati. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ya, Yesus nggak langsung bangun, tapi dia mengeluh dulu dia. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, lalu menghardi angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat 26 ini dulu kita pelajari ya, ayat 26 ini. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Apa artinya? Ketakutan muncul karena kurang percaya. Tadi dikatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Berarti logikanya karena kurang percaya lah maka takut. Kalau dikatakan, oh tahun depan ada wabah, wabahnya lebih bahaya dari COVID katanya. Kalau takut kita sama perkataan tadi, berita tadi itu, kita kurang percaya sama Yesus. Dikatakan nanti, oh tahun 2026 ada krisis moneter, ada krisis ekonomi, dunia bakal begini, ya kita takut. Tuhan bilang, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Percaya Yesus bisa bantu, bisa tolong. Kita nggak takut. Percaya Yesus bisa tolong. Percaya. Ya, kalau kita dengar berita-berita di dunia ini, pasti kita takut. Berita ada wabah, berita ada nanti ada krisis, berita nanti ada katanya mau perang. Ya, berita katanya bencana alam, bencana ini, macam. Kita akan takut. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita nggak takut. Karena dikatakan apa? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ya, karena kurang percayalah kita sama Tuhan Yesus, maka kita takut. Makanya pertebal imanmu, ya, pertebal percayamu. Percaya Tuhan, dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Ya, dalam tanganmu. Tangan siapa? Tangan Yesus. Jangan serahkan hidupmu sama banyaknya simpananmu di bank. Ya, kalau kau serahkan hidupmu sama banyak simpananmu di bank, nanti tiba-tiba banknya likuidasi ya, habis semua. Serahkan sama Tuhan semua. Ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu bangunlah Yesus, menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya, dihardik. COVID itu dihardik, ditengking, ditolak. Katakan darah Yesus. Ya, ada hamba Tuhan namanya Tony Daud atau Tony ya. Di YouTube itu ada, dia mengajarkan hardik dengan darah Yesus. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mara bahaya. Ya, darah Yesus hancurkan. Darah Yesus. Kenapa? Yesus sudah menang di kayu salib. Darahnya berharga. Ya. Lukas macam mana mencatatnya? Markus mencatatnya demikian. Yuk, kita buka di Markus pasal 4 ayat 39. Markus pasal 4 ayat 39, demikian ayatnya. Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Oh, ya. Tadi di Matius tadi nggak dikatakan Yesus berkata diam, tenanglah, tapi di sini dikatakan diam, tenanglah. Yesus berkata-kata. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, sama. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau di Matius tadi duluan ditanya, mengapa kamu takut dan tidak percaya? Kalau di sini belakangan. Ya. Tapi di sini yang perlu kita ambil dari Markus apa yang berbeda. Di sini ada kata-kata Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah.
Artinya apa? Yesus jadi teladan kita. Kalau ada masalah, katakan. Hardik, diam, tenanglah masalah-masalah ini. Hardik, diam, tenanglah. Usir dengan kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus. Usir. Karena ada juga kita ada masalah-masalah yang ada dibuat roh-roh jahat mungkin yang dipakai orang-orang ya. Hardik roh-roh jahat itu. Diam, tenanglah katanya. Ada waktunya, ada kadang ada momennya kita perlu menghardik, ya. Ada momennya kita perlu bermohon. Kalau kita bermohon pada Tuhan bisa mohon. Tapi Tuhan katanya menghardik, diam, tenanglah kepada angin itu. Tuhan nggak bilang, nggak dengan tidak berkata dengan lembut. Hai angin, tolonglah angin ya. Reda dulu sedikit gitu ya, pelan-pelan lah reda dulu. Iya, kami mau lewat gitu ya. Bukan gitu, enggak gitu Tuhan. Dihardik. Diam katanya. Ya, diam anginnya. Ya, hardik. Ya. Di sini artinya apa? Bahwa bukan di balik sesuatu masalah ada yang di belakangnya. Ya. Di balik suatu masalah itu ada yang di belakangnya. Ya, yang di belakangnya itu yang dihardik. Ya. Ya, diam tenanglah. Kalau kita bicara diam tenanglah, berarti kan seolah-olah angin itu kan punya kepribadian. Ya, iya, ada yang apa? Ada yang mengerti perkataan Yesus ini. Karena nggak mungkin kita bicara diam tenanglah kepada benda mati. Iya, nggak mungkin. Tapi ada sesuatu di belakang itu. Ya, jadi mungkin roh mungkin yang membuat itu ada sesuatu di belakang itu yang perlu kita hardik. Diam dan tenanglah. Ya. Kalau di Lukas bagaimana? Kita lihat di Lukas. Di Lukas pasal 8. Apakah Tuhan menghardik juga? Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Ayo. Di ayat 25. Ayat 24 ya. Oh, dihardik juga. Lukas pasal 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan daun itu pun menjadi teduh. Ya, baru di ayat 26 25 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata kepada orang lain, ya, siapa gerakan orang? "Di mana kepercayaanmu?" katanya. Sama. Di mana kepercayaanmu? Kenapa kamu takut? Hardik. Ya. Lukas juga mencatat Tuhan menghardik dengan perkataan diam, tenanglah. Ya. Jadi ada waktunya kita bergerak dengan kuasa, dengan otoritas. Itu dia. Bergerak dengan otoritas. Pakai otoritas kuasa yang di dalam Yesus ya, di dalam namanya. Contohnya kalau ada penyakit dalam tubuhmu, hardik dengan nama Yesus. Ya, hardik. Ada setan-setan mungkin yang membuat anakmu bandel atau apa, hardik roh-roh jahat itu. Hardik. Ya. Pasti ada sesuatu itu. Ya, ada sesuatu. Di balik sakit penyakit, di balik seseorang itu enggak baik atau bandel atau apa, ada sesuatu itu yang perlu kita perangi. Makanya dikatakan musuh kita adalah roh-roh di udara, bukan darah dan daging. Itu musuh kita, roh-roh di udara yang musuh kita. Ya, roh di udara. Manusia itu bukan musuh kita. Manusia bukan musuh kita. Manusia itu kita doakan. Musuh kita roh di udara, itu yang mau kita hardik. Kita kalahkan roh di udara itu, maka orang itu nanti bertobat. Ya, ada roh-roh yang mengendalikan itu sebenarnya. Roh-roh jahat ya. Ya, roh-roh jahat. Bahkan roh-roh jahat ini bisa mengendalikan suatu kota, suatu negara, suatu daerah, bisa. Disebut itu kalau kita pelajari nanti roh teritorial, ada itu namanya ya kalau kita pelajari. Sekarang kita mau ayat terakhir ya, tiba di ayat terakhir. Kita buka tadi Matius pasal 8. Ayat terakhirnya di ayat 27. Ayat 27. Apa dikatakan di sana? Dan heranlah orang-orang itu, katanya.
orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sama hal yang di Markus dan di Lukas juga sama. Heran murid-muridnya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang apa? Apa artinya? Bahwa Tuhan Yesus berkuasa di langit dan di bumi. Amin. Tuhan Yesus berkuasa di mana? Di langit dan di bumi. Bahkan di bawah bumi. Berkuasa Tuhan Yesus. Ya. Di langit, di atas, di bumi, di bawah, di air, di bawah bumi. Berkuasa. Kenapa? Karena Tuhanlah penciptanya. Kalau aku pencipta sesuatu, aku berkuasa. Contohnya aku ciptakanlah robot. Ya. Aku berkuasa karena ada tombol di sini, tombol mematikan robot ini, mati, hidup. Kan? Berkuasa aku. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini. Berkuasa dia, langit, bumi, matahari, air, berkuasa dia penciptanya. Ya. Tapi saya cuma satu, dia nggak berkuasa. Dia nggak berkuasa sama manusia. Kenapa? Karena manusia diberikan kehendak bebas. Ya, manusia nggak seperti robot, nggak seperti gunung, pohon, air. Tuhan berkuasa. Tapi kepada manusia Tuhan tidak. Tuhan beri kebebasan, memilih. Mau ikut Yesus ke sorga, mau nggak ikut. Dikatakan tadi, mau ikut masuk perahu, kita menyeberang, atau mau tinggal nggak ikut masuk perahu keselamatan, terserah. Ya, kasih kebebasan. Kenapa? Tuhan kasih. Tuhan itu kasih, Tuhan itu kasih. Bebas, mau ikut Yesus terserah, nggak ikut Yesus terserah. Ya, tapi ingat, ikut Yesus ada bahagia selama-lamanya, sukacita. Nggak ikut Yesus ada binasa selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus berkuasa, berkuasa atas hidup kita. Apapun masalah kita bisa dihardik, bisa diam, jadi tenang. Ya, tidak ada ruginya ikut Yesus. Tidak ada ruginya ikut Yesus. Ya, yang penting tadi dikatakan apa? Panggil Yesus. Ya, panggil Yesus. Panggil Yesus, ikuti apa yang diperintahkannya. Kalau nggak kita ikuti apa yang diperintahkannya, mau nggak dipanggil dia? Mana mau dipanggil dia? Ya, nggak mau. Ikutilah. Kalau ikuti, karena ada satu ayat mencatat Yesaya 59 itu. Bukan kurang panjang aku, tanganku menolong. Bukan kurang peka telingaku mendengar. Ya, bukan kurang. Tapi yang menjauhkan aku antara kau adalah dosamu. Ya, Yesaya 59 itu ya. Sampai sini firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang singkat ini, Tuhan, yang mengajar kami bahwa Tuhan Yesus senantiasa dekat dengan kami, dekat dengan kami. Kami hanya perlu tetap bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan tolong kami Bapak, bahkan Tuhan telah beri otoritas. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Betapa luar biasa firman Tuhan. Firman yang biasa-biasa, yang mungkin dari sekolah minggu sudah kita dengar, tetapi tetap ada rahasia baru dalamnya. Amin. Haleluya. Dikatakan tadi, haleluya, mengikut Tuhan Yesus pun maunya datang masalah tiba-tiba, sekonyong-konyong. Jadi kalau ada yang berkata di dalam Tuhan Yesus tidak ada masalah, itu bohong. Oke? Di dalam Tuhan Yesus pun mau tiba-tiba ada masalah, diizinkan. Bukan dari Tuhan masalahnya, bukan. Diizinkan, dibiarkan datang masalah itu menerpa kita. Haleluya. Bahkan tadi pura-pura tidur Tuhan. Haleluya. Artinya seakan-akan berlambat Tuhan menolong. Tetapi bagi kita yang satu perahu keselamatan, yang sudah menerima keselamatan, yang mengatakan Yesus adalah Tuhannya, haleluya, Tuhan itu tidak jauh. Amin. Tuhan itu tidak jauh. Dikatakan hanya sejauh doa, hanya sejauh ucapan. Jadi bagi kita kalau ada masalah, cepat-cepat panggil Tuhan. Jadi perbedaan manusia dengan Tuhan, kalau manusia tadi paling berkata, kau kaperlaknya dibilang apanya teh? Kaperlunya apanya? Kaperlek. Maaf ya. Kalau perlu
kau cari aku. Itu manusia, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Amin. Amin. Haleluya. Makanya sering-sering ada masalah. Makanya sering-sering ada masalah. Karena sifat manusia sesudah jatuh dalam dosa, suka lupa kebaikan Tuhan. Sifat daging, sifat kita, walaupun kita sudah katakan kita orang percaya kepada Yesus, sifat kita suka lupa kebaikan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan angin itu supaya dia ingat aku. Haleluya. Jadi cepat-cepat kita panggil Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Dia peduli. Nah, tadi dikatakan, Tuhan nggak peduli lagi kau. Bahkan saya dulu waktu meminta anak laki-laki, diizinkan Tuhan 10 tahun saya berdoa meminta anak laki-laki. Sampai saya katakan, Tuhan, yang nggak kau dengarnya lagi aku. Saya katakan, nggak pedulinya kau. Yang percumanya aku yang berdoa ini Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang mendengar itu dia senyum. Kau manusia, aku Tuhan. Aku peduli. Haleluya. Jadi bagaimanapun situasi kita, cepat-cepatlah kita panggil Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu hal lagi yang saya mau katakan. Haleluya. Otoritas. Nah, mungkin kita bingung apa itu otoritas. Kalau kuasa, kita sudah mengerti. Orang percaya, haleluya, orang percaya kepada Yesus harus punya kuasa. Amin. Jadi untuk kita semua, terlebih saudara kami yang ada di online, di TikTok saat ini, ayo kita cek diri kita. Kita katakan kita pengikut Yesus Kristus. Kita katakan kita percaya kepada Yesus Kristus. Benarkah kuasa itu sudah ada dalam diri saya? Benar tidak? Kalau belum ada kuasa dalam diri saya, ayo belajar. Berarti masih dalam proses tahap belajar. Haleluya. Amen. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus harus punya kuasa sama seperti Yesus. Oke? Jadi kenapa tadi murid-murid tadi tidak ada kuasa? Dengar, ini ceritanya Yesus ketika ada di bumi. Nah, perjalanan penginjilan mereka ini. Oke? Pada masa itu murid-murid belum menerima kuasa. Belum. Kenapa murid-murid belum menerima kuasa? Karena Yesus belum mati, Yesus belum disalibkan, Yesus belum dikuburkan, Yesus belum dibangkitkan, Yesus belum naik ke surga. Oke? Tetapi dengar baik-baik untuk kita saat ini. Ketika Yesus naik ke surga, ada satu janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang menyaksikan, kepada orang banyak yang menyaksikan. Kalau tidak salah sekitar 120 dikatakan ya, di Bukit Zaitun. Ketika Tuhan Yesus mau terangkat, Yesus sudah disalibkan, Yesus mati, Yesus bangkit, 40 hari ada di bumi. Sekarang masa kita baru menyelesaikan Paskah. Oke? Jadi kalau menurut sejarahnya, Yesus masih ada di bumi 40 hari. Haleluya, di bumi dia menunjukkan ke dirinya bahwasanya dia bangkit, bahwasanya maut tidak berkuasa, bahwasanya dia sudah tidak ada dalam kubur itu lagi. Dia menunjukkan kepada wanita-wanita yang mengasihi Yesus. Dia menunjukkan kepada murid-murid berulang kali sampai Thomas pernah berkata, kalau tidak kulihat, kalau enggak kubikin jariku ini ke lubang yang berpaku itu, enggak percaya aku. Lalu satu saat Yesus, ini aku Thomas. Malu si Thomas, nangis dia. Percaya aku Tuhan. Nah, pada masa itu 40 hari Tuhan Yesus di bumi. Sesudah bangkit. Nah, hari ke-40 dia naik. Disaksikan murid-murid. Ada satu janji yang harus diterima, yang mengatakan dia percaya kepada Yesus, yang mengatakan Yesus adalah Tuhannya. Satu janji, nanti Kisah Para Rasul. Masih ayat pertama, ayat kedua. Belum jauh-jauh saudaraku, ayo baca nanti. Kisah Para Rasul dikatakan, ketika Yesus naik ke surga, dia mengatakan, aku akan mengirimkan rohku. Haleluya. Aku akan mengutus rohku, Roh Kudus, rohnya Tuhan. Haleluya.
Jadi orang percaya, orang Kristen, jangan katakan itu perjanjian lama ibu. No, itu perjanjian baru. Orang Kristen wajib terima Roh Kudus supaya punya kuasa. Lalu ketika Roh Kudus sudah masuk di dalam diriku, saya punya kuasa. Bukan hanya punya kuasa, tetapi otoritas, artinya hak. Haleluya. Saya punya hak untuk memakai kuasa itu. Jadi kalau dikatakan otoritas itu apa bu? Hak. Sama seperti orang tua, kalau anaknya nangis, diam. Sama seperti Tuhan Yesus. Bukan anak yang menghardik orang tua. Jadi biar tahu otoritas itu hak. Amin. Saya diberi kuasa. Amin. Saya terima, saya penuh Roh Kudus. Ketika saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya punya hak memakai Roh Kudus itu. Itu otoritas saudaraku. Sama seperti orang tua. Otoritas orang tua yang layak menghardik anak, bukan anak yang menghardik orang tua. Jadi orang Kristen harus tahu, engkau berhak menghardik musuh. Amin. Haleluya. Jangan musuh yang menghardik engkau. Jadi supaya tahu saudaraku, siapa kita di dalam Kristus. Amin. Orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhannya, punya kuasa dan punya otoritas, punya hak, sama seperti saya punya hak memarahi anak saya. Itu otoritas ya saudaraku, biar tahu. Otoritas itu hak penuh yang tidak bisa digugat siapapun. Ketika ada masalahku, saya punya hak penuh menghardik masalahku. Sama seperti tadi kata pengkhotbah tadi. Masalah itu seperti ada jiwanya, seperti ada penggeraknya. Sekonyong-konyong datang, tetapi kita bisa katakan sesuatu. Diamlah masalah. Saya jujur ya saudaraku, sekalipun mungkin ada masanya kita lemah, oke, tetapi jangan kita tinggal di dalam kelemahan itu, cepat-cepat bangkit. Jadi bagi saya pun saudaraku, saya pergunakan otoritas itu contoh. Ketika orang tua saya pergi ke rumah anaknya lah, lalu saya punya pekerjaan, dan saya punya pekerjaan di depan buka toko, pekerjaan di depan mengangkati pakaian, harus setengah kering harus saya angkat itu. Lalu saya minta hikmat. Aduh Tuhan, baru kujemur masih seperempat kering. Hujan sudah mulai, awan sudah mulai gelap, rintik-rintik gerimis sudah mulai menunjukkan dirinya. Lalu saya mengingat Tuhan Yesus, alam semesta tunduk kepada Dia. Saya pergunakan saudaraku. Haleluya. Ini Bapak Radiman ini udah senyum-senyum ini. Oke. Saya berdiri di tiang jemuran. Saya natap ke langit. Tapi jujur, saya manusia. Oke. Saya lihat dulu kanan kiri tetangga. Ada enggak yang melihat? Jangan-jangan nanti aku dibilang gila. Itu kan sifat manusiaku. Saya lihat ada rumah tetangga bertingkat, saya tengok dulu, oh tidak ada di jendelanya dia. Saya lihat kanan kiri, saya berdiri di bawah langit dekat jemuranku. Saya katakan, di sini Rebeka Ambarita sedang berdiri. Di sini saya anaknya Tuhan Yesus yang diberi kuasa menghardik alam semesta. Hai hujan, hai awan bendung, berpindah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa dalam nama Tuhan Yesusnya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesusnya ya saudaraku, dalam nama Tuhan Yesusnya. Nanti kalau nggak ada dalam nama Tuhan Yesusnya, berarti kuasa itu dari dirimu. Oke, jangan lupa mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Di sini Rebeka Ambarita sedang berdiri. Kenapa? Tetapi bukan setiap hujan ya saudaraku. Kalau saya butuh hujan, justru saya minta hujan turun. Tetapi karena pada masa itu situasi kondisiku, saya tidak perlu hujan. Dan saya ingin hujan berpindah supaya pekerjaanku boleh rampung hari itu. Saya berdiri di sini. Rebeka Ambarita anaknya Tuhan Yesus. Saya katakan, di sini saya berdiri. Saya memakai kuasa otoritas daripada Kristus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, awan gelap berpindah kepada yang membutuhkan. Saya katakan, berpindah kepada yang membutuhkan. Lalu, tapi ini ya tergantung. Hikmat Tuhan mengajariku. Ini hikmat secara pribadi ya, nggak boleh diajarkan harus begitu. Kalau hikmat secara pribadi, nggak boleh diajarkan harus seperti itu. Tetapi kepada pribadiku, Roh Kudus mengatakan, hembus langit. Saya hembus. Saya hembus. Hembus langit, katanya. Saya hembus. Lucu, jujur saudaraku. Secara daging saya lucu sendiri. Saya teringat ada pawang perempuan di lapangan pertandingan bola, entah siapa namanya itu. Mereka mengundang pawang supaya nggak turun hujan, supaya acara mereka lanjut. Lalu dipanggil pawang hujan. Tahu saudaraku? Haleluya. Itu sebenarnya meniru-niru perbuatan Tuhan. Haleluya. Roh jahat kerjanya meniru. Sama seperti Lucifer ketika dia mendengarkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Malaikat-malaikat tunduk kepada Tuhan semuanya. Lucifer ingin meniru. Itu dosa yang pertama bagi malaikat. Lucifer meniru, dia ingin juga disembah. Nah, jadi kalau dukun, santet, kekuatan gaib yang bukan berasal daripada Tuhan, itu saudaraku meniru. Lalu Roh Kudus pada saat itu mengatakan kepada saya, embus langit. Saya embus saudaraku. Saya katakan ke atas, pergi. Lalu anak saya di belakang sama bapaknya sudah ketawa. Sudah ini di belakang bapaknya sama anaknya. Mereka melihat, benarkah kuasa itu? Lalu saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus pergi kepada yang membutuhkan. Dalam nama Yesus aku butuh cuaca terang hari ini. Saya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tahu saudaraku siapa yang mengerjakan? Malaikat-malaikat yang tidak jatuh. Malaikat-malaikat yang masih setia kepada Tuhan. Haleluya. Malaikat-malaikat yang belum jatuh. Malaikat-malaikat itu melayani anak-anak Tuhan. Amin. Iya, malaikat-malaikat yang tidak jatuh, malaikat itu tugasnya melayani anak-anak Tuhan. Jadi lebih tinggi kita, lebih tinggi. Haleluya, lebih tinggi. Jadi sekali lagi yang perlu saya ingatkan saudaraku, orang Kristen harus punya kuasa. Kalau belum ada kuasa dalam dirimu yang dari Roh Kudus, berarti masih tahap proses belajar. Ayo gali lagi Alkitab, baca nanti Kisah Para Rasul. Haleluya, ketika engkau sudah punya kuasa itu, engkau punya hak. Sama seperti engkau punya hak kepada anak-anakmu, demikian orang Kristen punya hak menghardik alam semesta ini. Amin. Jadi jangan terbalik ya, jangan musuh yang menakut-nakuti, kita yang menghardik musuh. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Sampai di sini saudaraku ya. Haleluya. Haleluya. Saling mendoakan kita. Dan kali kita ketemu kembali. Shalom buat saudara kami yang di TikTok. Kami tutup live-nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayo mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Firman-Mu luar biasa, Roh-Mu luar biasa dalam kami Tuhan. Engkau memberikan otoritas, hak penuh untuk mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh dari daging, dari tubuh kami ini Bapa. Mengalahkan musuh, mengalahkan penyakit-penyakit, mengalahkan kekhawatiran di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Bapa, kami bersuka cita buat kebaikan-Mu lewat firman yang mengajari, yang merawat kami Bapa. Lewat firman-Mu Tuhan, roh kami, iman kami terawat di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan. Sebentar kami akan perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus Bapa. Kami siapkan hati kami biar kami dibasuh semakin mengenal Kristus Bapa di dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Amin.